Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sahabat religi dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama saya mengajak kepada kita bersama untuk mari senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita bersama. Sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa merasakan indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Boleh jadi hari ini kita terhalang untuk bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena doa yang kita panjatkan, doa yang kita aminkan, Allah Subhanahu wa taala merubah takdir. Karena satu-satunya yang dapat merubah takdir hanyalah doa yang dipanjatkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa bid-du'a. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga ke akhir zaman. Sahabat religi Sultan dimanapun Anda berada dimuliakan Allah. Di antara sekian banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan. Allah ingin menjadikan Ramadan sebagai madrasah rabbaniyah untuk mengembalikan fitrah manusia ke dalam bingkai hidup sederhana. Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Qurtubi, seorang ulama besar Islam yang bergelar imam, pernah mengatakan bahwa sederhana itu ar-ridha bil qada'illah. Ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Wa taslim li amrihi, menerima segala keputusan Allah. Wa alima ma indallahi khairun lil abrar, serta meyakini apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Inilah yang diajarkan oleh madrasah Ramadan. Dengan rasa lapar yang kita rasakan ketika berpuasa, kita diajarkan untuk bersyukur lewat empati untuk berbagi kepada saudara-saudari kita. Baik dalam bentuk takjil ketika berbuka puasa, bahkan berbagi makanan pada saat sahur. Sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya dengan kurma yang disajikan oleh sahabat beliau bernama Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meminta kepada Anas bin Malik untuk mencari seseorang agar bisa untuk sahur bersama. Tidak perlu harus dengan makanan yang mahal. Tidak perlu harus menunggu kaya baru kemudian bisa berbagi. Walau hanya dengan kurma yang mungkin kecil di mata manusia, akan tetapi sangat besar di mata Allah, itu sudah lebih dari cukup. Begitu pula dengan kelebihan harta yang kita keluarkan. Ketika kita berzakat, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang hakiki bukanlah dengan menumpuk harta dan menjadikan harta sebagai tolak ukur kesuksesan untuk mendapatkan status sosial yang hakiki. Akan tetapi, kebahagiaan dan status sosial yang hakiki baru akan bisa kita raih manakala kita mampu menerapkan prinsip kesederhanaan hidup. Namun, saudara-saudari yang ada di sekeliling kita bisa tersenyum bahagia karena merasakan manfaat dari kelebihan harta yang kita sisihkan untuk mereka lewat zakat, lewat infak, dan lewat sedekah di bulan suci Ramadan. Selain dapat memberikan kebahagiaan di hati mereka, pula dapat menyempurnakan nilai Ramadan yang kita jalani. Sahabat religi Sultan yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu melihat ke bawah dan sekali melihat ke atas. Untuk mengikis kesombongan yang hinggap di hati kita. Dan menumbuhkan empati serta simpati kepada sesama makhluk Allah. Inilah kerja nyata Ramadan dalam mengembalikan fitrah manusia ke dalam bingkai hidup sederhana. Sebagaimana penjabaran dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdara an la tazdaru." Sering-seringlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
melihat pada orang yang berada di bawah kalian. Dan janganlah perhatikan orang atau janganlah sering untuk memperhatikan orang yang berada di atas kalian. Sungguh hal yang demikian agar kalian tidak mudah meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Sahabat religi Sulawesi Tengah yang dimuliakan Allah. Nilai-nilai seperti ini yang sering tergerus dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Dan bahkan hampir hilang dari tengah-tengah masyarakat kita. Olehnya, perlu adanya ruang, waktu sebagai tempat untuk bisa mengevaluasi. Sejauh mana nilai-nilai tersebut masih bersemayam dalam diri kita. Dan waktu evaluasi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ada pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruzikal kaffaf wa qani'a bihi." Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Islam, diberi rezeki yang cukup dan menjaga kesederhanaan hidup dengan senantiasa merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghina'un nafs." Tidak selamanya kaya itu hanya diukur dengan menumpuk harta yang banyak. Karena tidak jarang justru kesederhanaan hidup dengan hati yang senantiasa merasa cukup adalah merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Olehnya saya mengajak untuk mari kita bersama menjadikan Ramadan sebagai momentum mengembalikan nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, di antaranya menerapkan hidup sederhana dalam keseharian kita. Abdullah bin Umar berpesan, "Iza amsayta fala tantazirus sabah wa iza asbahta fala tantazirul masa." Ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kalian dari sore menuju ke pagi, janganlah menunggu waktu pagi untuk melakukan hal yang bermanfaat kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya. Wa khudh min sihatik limaradik wa min hayatik limautik. Dan manfaatkanlah sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Demikian, semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mampu meraih predikat takwa lewat segala ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Memberikan kekuatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menyelesaikan Ramadan dengan baik dan kembali mempertemukan kita dengan Ramadan pada setiap tahunnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.